wa yauma yashura saru. Jadi kalau membaca Quran itu dahulukan mata daripada mulut. Nah, itu caranya. Jadi sebelum membaca itu kita lihat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yusa'un. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Jadi ingatlah ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, mereka dipisah-pisahkan. Nah, jadi pintu-pintu neraka itu bermacam-macam. Ada neraka jahanam, ya kan? Ada neraka jahim, ada yang dikerak neraka. Jadi orang tidak ketemu di neraka itu masing-masing karena sesuai dengan amalannya. Ini kan neraka orang kafir, neraka orang musyrik, ini neraka orang murtad, ini neraka orang yang sebagian beriman dan sebagian lagi tidak beriman kepada Allah. Nah, sebagian beriman dan sebagian tidak. Mengamalkan amalan Islam itu sebagian, amalan Islam sebagian lagi kafir gitu. Ini ke neraka semua. Hatta idza ma ja'ahu sayda alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya. Setelah digiring ke neraka, ya sampai di neraka itu pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi apa yang telah mereka lakukan. Jadi tidak bisa bersembunyi, bahwa menyembunyikan kebohongan, ya kan, di hadapan Allah, karena semuanya menyaksikan. Kalau kata pendengaran, saya yang mendengar, jadi saya yang lihat, saya yang jalan, saya yang melakukan tindakan. Kata kulit, saya yang apa? Yang ikut menyaksikan kejadian-kejadian yang telah dilakukan ketika dia masih hidup di dunia. Bicara masing-masing. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Qalu antaqana
awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjaga saksi? Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Jadi ketika kulit itu menyaksikan, mengapa kamu bersaksi atas kejadian ketika di dunia itu ya. Kemudian kulit mereka berkata, yang membuat pandai bicara itu Allah. Bukan saya mau bicara, tetapi kulit itu pandai bicara adalah Allah. Dan segala sesuatu itu diciptakan, dan dialah orang yang menciptakan pertama kali, dan kepada juga kembali. Yang menciptakan pertama kali adalah Allah. Yang membuat kulit bisa bicara siapa? Allah. Dan kepadanya juga dikembalikan. Ya, jadi jangan sampai mengatakan, kok kulit akan tahu saya melakukan ini, mata saya tidak akan bersaksi, pendengaran saya tidak akan bersaksi. Semuanya jujur. Kulit jujur, pendengaran jujur, penglihatan jujur, semuanya dia saksikan kejadian-kejadian yang dilakukan ketika hidup di dunia. Itu bagi orang-orang yang dihadapkan kepada pengadilan Allah di hari kiamat. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, tidak sampai gitu. Ya sudah langsung salamun, ya selamat kamu atas, silakan masuk ke surga. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan, pendengaran, penglihatan, hati, itu tidak ada. Kulit jadi saksi itu tidak ada, sebab dia sudah full takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah ketika dia masih di dunia. Wa ma kuntum tastatiru an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi ketika di dalam pengadilan itu kan dihadirkan semua organ tubuh manusia itu. Tidak bisa bersembunyi atas kejadian-kejadian dilakukan, baik pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka itu. Tidak bisa sembunyi, dia jujur mengatakan, ya kan, terhadap apa yang dilakukannya. Dan bahwasanya Allah telah mengetahui kebanyakan dari apa yang telah melakukan. Jadi Allah itu tahu. Jadi kesaksian kulit, pendengaran, penglihatan, hati itu hanya untuk membuktikan bahwa kebenaran itu yang sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz itu. Apa yang dilakukan sudah tercatat. Skenarionya, kameranya sudah ada semuanya dari Allah. Jadi tinggal mutar ulang. Jadi tidak bisa sembunyi. Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi
bikum ardakum fa asbatum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Jadi demikianlah dugaanmu, ya kan, kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dia dugaannya apa? Kalau saya melakukan ini tidak ada apa-apa, tidak ada yang lihat kok. Kalau saya zalim, tidak ada yang lihat, kata sendiri. Jadi dugaan-dugaan yang seperti itu yang disangkakan Allah tidak melihat, disangkakan kulit tidak akan bersaksi, disangkakan pendengaran penglihatan tidak akan bersaksi, itu namanya dugaan, ya kan? Tetapi sudah dugaan itu salah gitu loh. Maka itulah yang membuat mereka itu menjadi manusia yang bangkrut dalam kehidupan di kampung akhirat itu. Walaupun amalannya amalan yang dilakukannya amalan baik menurut dia, tapi itu amalan yang dugaannya itu adalah baik. Ya, itu di dalam Masuk merugikan diri sendiri. Jadi oleh sebab itu tuntutannya apa kepada manusia itu? Manusia jujur. Manusia yang baik itu manusia di kalimat-kalimatnya baik, ya kan, perkataannya baik, pendengarannya baik, kelihatannya baik, dipimpin oleh Al-Quran. Jadi jurus-jurus untuk arah ke sana itu. Jangan sampai berprasangka jelek. Prasangka jelek itu adalah prasangka yang sifatnya menyembunyikan kebenaran. Wa ini yasbiru fannaru maswallahum wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta balas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Walaupun mereka bersabar, ya kan, mereka itu siapa? Adalah orang-orang yang tersesat tadi, ya kan? Maka tetapnya tetap ada di neraka itu sendiri, ya kan? Dalam minta pertolongan, kepada siapa dia minta pertolongan? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan pertolongan terhadap apa yang telah mereka lakukan itu. Dia ikuti aja. Jadi minta perlindungan, minta pertolongan, ya minta tolong, tidak ada yang bisa nolong. Karena dia melawan Allah, dia adalah musuh Allah. Jadi orang-orang yang musuh Allah itu adalah orang-orang yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran, tidak mengakui nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran itu, atau menghindar dari nasihat-nasihat Al-Quran itu dalam menjadi musuh Allah. Tak tolong pada siapa? Sebab hari kiamat itu adalah hari menentukan manusia ini baik atau buruk. Wa qadayna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalquhum wa ma khalquhum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qabli
kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh dari manusia mereka adalah orang-orang yang rugi. lagi. Maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Ya kan? Qadaina lahum. Kafir itu. Dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan. Kok ada lain? Ini nomor berapa sih? 25. 25. 25 ya, bukan 26. 25. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Kata Allah, dan kami tetapkan bagi mereka, ya kan, Qurana'a wanzayanahum, yang mereka puji-puji, yang mereka sembah, baik dari orang-orang yang terdahulu, ya kan, yang terdahulu maupun orang yang belakangan tersesat, dikumpulkan mereka semuanya, ya kan, dan termasuklah daripada golongan jin dan manusia tadi. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang satu kelas kesesatan itu semuanya dikumpulkan. Ada yang terperdaya dengan harta, terperdaya dengan kekuasaan, terperdaya dengan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain daripada Allah. Itu semuanya akan dikumpul. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia. Semuanya akan dikumpulkan ke tempat. Kenapa dia tidak menyembah Allah? Baik orang-orang yang sebelum dia dan orang-orang yang belakangan datangnya, itu semuanya dikumpulkan. Karena mereka itu adalah satu golongan yang sesat, yang membuat mereka itu menjadi rugi. Kenapa? Tidak punya akal, tidak punya otak, tidak pernah ngolah apa yang disampaikan oleh nenek moyangnya yang sesat. Dia tetap menjadi orang tersesat. Kalau orang-orang dahulu yang diikutinya adalah orang sesat, sampai anak cucunya jadi sesat, itu turunannya semuanya dikumpulkan. Dia orang-orang yang merugi. Nah, ini dia orang yang taklid terhadap sesuatu, kepercayaan yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, itu pasti muaranya ke situ, ke neraka itu. Karena dia sudah jauh dari menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi ya. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, ini seruan orang-orang yang tadi, orang-orang yang merugi tadi. Janganlah kamu, kata orang-orang kafir itu, jangan mendengarkan Al-Quran. Jadi ini banyak yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri.
yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, ya kan, buatlah kegaduhan, ya kan, buatlah macam-macam acara yang menghalang-halangi orang untuk mengaji, sehingga dia tidak jadi melakukannya sesuatu. Itu kan godaan. Jadi orang-orang kafir itu seperti itu. Siapa orang-orang kafir itu? Ya di golongan jin dan manusia. Nah, jadi jin kafir, kalau perbuatannya sudah sama menghalang-halangi orang itu mendengarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, nah, membuat kegaduhan untuk tidak mau belajar Al-Quran, itulah dia orang-orang yang merugi. Sadaqallahul azim. Makan dulu. Tuh. Baik. Udah dipanasin. Ya udah makan.